Halo adik-adik, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai seni rupa murni daerah. Tapi sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sebelum kita mempelajari seni rupa murni daerah, kita harus mengetahui apa itu seni rupa. Nah, di sini kakak sudah menjabarkan arti dari seni rupa. Seni rupa adalah gagasan manusia yang diekspresikan atau diungkapkan melalui pola kelakuan tertentu dengan media titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang yang ditata dengan prinsip tertentu sehingga menghasilkan karya seni yang indah dan bermakna. Di mana menurut kegunaannya seni rupa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah seni rupa terapan, yaitu seni rupa yang mengutamakan fungsi pakainya selain juga dinikmati segi keindahan bentuknya. Yang kedua, seni rupa murni, yaitu seni rupa yang mengutamakan fungsi keindahan. Sekarang kita masuk pada pembahasan bagian A, yaitu seni rupa murni daerah. Seni rupa murni daerah adalah gagasan manusia yang berisi nilai-nilai budaya daerah tertentu yang diekspresikan atau diungkapkan melalui pola kelakuan tertentu dengan media titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang yang ditata dengan prinsip tertentu sehingga menghasilkan karya seni yang indah dan bermakna. Seni rupa murni daerah juga dapat diartikan sebagai seni rupa murni yang berisi nilai-nilai budaya daerah tertentu. Di sini kakak sudah mencantumkan 3 contoh. Yang pertama ada seni lukis Sokaraja dari Banyumas, kemudian ada seni patung dari Muntilan Magelang, Jawa Tengah, dan yang terakhir ada seni lukis wayang dan patung keramik Bantul, Yogyakarta. Kita lanjut pada bagian B, ragam seni rupa murni daerah. Yang pertama ada seni lukis daerah. Nah, di sini kakak sudah menjabarkan pengertian dari seni lukis, yaitu salah satu cabang dari seni rupa yang berdimensi 2, di mana melukis adalah kegiatan membubuhkan cat atau meletakkan cat, baik cat kental maupun cat cair di atas bidang datar. Bidang datar itu dapat berupa kertas, buku gambar, ataupun kanvas. Nah, di sini kakak sudah membuat 2 contoh seni lukis daerah. Yang pertama ada Rumah Bolon dari Sumatera Utara, dan yang kedua ada lukisan Ramasinta dari Jawa Tengah. Dari kedua lukisan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seni lukis daerah mengandung nilai-nilai yang dipengaruhi oleh budaya yang dimiliki pelukisnya. Bagian yang kedua dari ragam seni rupa murni daerah adalah seni patung daerah. Seni patung merupakan cabang dari karya seni rupa yang berdimensi 3. Nah, di sini kakak sudah membuat 2 contoh. Yang pertama kalian bisa lihat patung Asmat dari Papua, dan yang kedua ada patung dari daerah Yogyakarta. Dari kedua contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa seni patung daerah mengandung nilai-nilai yang dipengaruhi oleh budaya yang dimiliki senimannya. Kita lanjut pada bagian C, yaitu tema seni rupa murni daerah. Ternyata adik-adik, kebutuhan hidup manusia dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Yang kedua adalah kebutuhan sosial, kebutuhan antara interaksi manusia dengan manusia yang lain. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan integratif, berkaitan dengan cita rasa keindahan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan akan cita rasa keindahan, maka manusia berinisiatif untuk membuat karya seni. Kita masuk pada bagian pertama,
tema seni rupa, yaitu manusia dengan dirinya sendiri. Kalian bisa lihat contoh dari lukisan dengan tema manusia dengan dirinya sendiri, karya Affandi. Di sini judul lukisannya adalah potret diri. Sesuai dengan tema manusia dengan dirinya sendiri, kalian bisa melihat contoh lukisan dari seorang pelukis bernama Affandi yang melukiskan dirinya sendiri. Nah, ini adalah karya dari Affandi mengenai kehidupannya yang diberi judul dengan potret diri. Tema yang kedua adalah manusia dengan manusia yang lain. Nah, di sini kakak masih mengambil contoh lukisan dari pelukis Affandi dengan judul Ibuku. Sesuai dengan temanya, dapat disimpulkan bahwa lukisan manusia dengan manusia yang lain adalah lukisan yang menjadikan orang-orang di sekitar seniman sebagai objeknya. Objeknya tersebut bisa berupa anak si peseniman, orang tuanya, istrinya, suami, saudara, tetangga, bahkan kekasih dari seniman tersebut. Tema yang ketiga, manusia dengan kegiatannya. Nah, dari bahasa kegiatannya berarti kegiatan manusia itu sendiri bisa mencangkul, memancing ikan, berjualan, membajak, atau bahkan memelihara ternak. Nah, kegiatan tersebutlah yang dijadikan sebagai objeknya. Di sini kakak sudah memberikan contoh dari lukisan karya Lim Wasim, yaitu aktivitas di pasar. Tema yang keempat adalah manusia dengan alam benda. Nah, di sini kakak masih memakai contoh lukisan dari pelukis Affandi dengan karyanya sebuah perahu yang dilukiskan secara abstrak. Nah, perahu di sini adalah contoh dari objek alam benda. Maka dapat disimpulkan bahwa tema lukisan manusia dengan alam benda adalah menjadikan alam benda sebagai objeknya. Dapat berupa botol, guci, kendi, maupun perahu. Tema yang terakhir adalah manusia dengan alam hayal. Di sini kakak sudah memberikan sebuah contoh lukisan yang berjudul Philosopher's Lamp. Kalian bisa melihat bahwa ada seorang pria yang memiliki hidung yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia normal. Inilah yang dinamakan sebagai imajinasi atau khayalan dari pelukis. Maka dapat disimpulkan bahwa tema lukisan manusia dengan alam hayal adalah menjadikan imajinasi atau khayalan sebagai objek. Selain lukisan ini, kalian juga dapat melihat contoh lukisan lain seperti burung-burung surga karya Widayat. Kita lanjut pada bagian terakhir, yaitu gaya seni rupa murni daerah. Gaya atau corak seni rupa murni yang ada di daerah lebih cenderung tradisional karena keinginan seniman tersebut untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi daerahnya. Gaya seni rupa daerah bersifat turun-temurun. Karya seni rupa yang diciptakan oleh masyarakat tidak mengalami perubahan dari masa ke masa. Nah, di sini ada dua gaya seni rupa daerah. Yang pertama adalah gaya primitif. Primitif diambil dari kata prima, yang berarti pokok atau hal yang mendasar atau sederhana. Masyarakat yang budayanya primitif masih memiliki karya seni rupa dengan ciri-ciri sederhana, baik dari segi bentuk maupun warnanya. Contohnya ada patung Asmat dari Papua. Yang kedua adalah gaya klasik, yaitu gaya yang mengandung pengertian kuno atau zaman dahulu kala. Gaya klasik dipengaruhi oleh budaya India melalui agama Hindu dan Buddha. Contohnya ada Candi Borobudur. Baik adik-adik, kita sudah selesai mempelajari materi mengenai seni rupa murni daerah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada pertemuan pembelajaran video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.